podcast Let's Talk, ruang diskusi hukum dan korporasi bersama saya Salmanida Putri yang akan memandu diskusi kali ini dengan tema CSR PT Pertamina, implementasi tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Topik ini dipilih karena tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility sering disebut CSR, kini jadi salah satu isu penting dalam hukum perusahaan, terutama terkait keberlanjutan lingkungan. Bersama saya sudah hadir dua narasumber yang luar biasa ini. Yang pertama ada Jessica Gloria Tamipiri. Hai semuanya, senang banget nih bisa ikutan diskusi hari ini. Dan narasumber yang kedua ada Edi Diki. Halo semuanya, tema kita menarik nih. Apalagi banyak perusahaan besar yang sekarang dituntut untuk peduli terhadap lingkungan. Betul banget. Nah, mungkin kita mulai dulu dari dasar ya. Jessica, bisa dijelaskan dulu mungkin kepada pendengar apa sih sebenarnya Corporate Social Responsibility atau CSR itu menurut konsep hukum perusahaan? Oke, jadi untuk secara umumnya Corporate Social Responsibility atau CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Menurut World Business Council for Sustainable Development, CSR ini diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara luas. Nah, untuk dalam konteks Indonesia sendiri itu, CSR ini juga diatur secara hukum pada pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang artinya CSR di sini itu yang di Indonesia bukan lagi sekedar pilihan moral, tetapi sudah jadi kewajiban hukum. Oke, jadi CSR itu bukan cuma amal perusahaan ya, tapi memang bentuk tanggung jawab hukum juga. Oke, Ade bisa dijelaskan lebih lanjut kenapa sih negara sampai mengatur kewajiban CSR di dalam undang-undang? Baik, alasan utamanya adalah karena aktivitas perusahaan, terutama yang bergerak di bidang sumber daya alam, berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pemerintah ingin memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan atau profit, tapi juga memperhatikan aspek sosial atau people dan lingkungan atau planet. Konsep ini dikenal sebagai triple bottom line, yaitu profit, people, and planet, seperti dijelaskan oleh John L. Kington pada tahun 1997. Keseimbangan antara tiga aspek ini penting agar perusahaan bisa berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi, CSR ini berfungsi menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan tanggung jawab sosial lingkungan. Wah, menarik banget. Nah, kalau tadi kita sudah bahas konsepnya, mungkin sekarang kita masuk ke sisi hukumnya ya. Untuk Jessica nih, selain UU Perseroan Terbatas, apa ada aturan lain yang memperkuat pelaksanaan CSR di Indonesia? Ada banget nih, selain ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, ada juga Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Nah, dalam peraturan pemerintahan ini dijelaskan bahwa CSR adalah kewajiban yang harus dimasukkan dalam rencana kerja tahunan perseroan dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Nah, selain itu juga Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan POJK nomor 73 tahun 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik, yang mewajibkan perusahaan melaporkan kegiatan CSR sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Wah, berarti memang lengkap banget ya dasar hukumnya, dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, dan sampai OJK. Mungkin Ade, kalau dilihat dari sisi akademik, apa sih makna dari akuntabilitas sosial perusahaan itu sendiri? Nah, pertanyaan yang bagus nih.
Akuntabilitas sosial perusahaan pada dasarnya berarti bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Menurut Samsudin Isnaini dan Amalia Dimantina pada tahun 2023 dalam jurnal Progresif, akuntabilitas sosial mencakup keterbukaan informasi, transparansi kegiatan, dan pelaporan yang dapat diakses publik, sehingga masyarakat bisa menilai sejauh mana CSR dijalankan dengan sungguh-sungguh, bukan formalitas saja. Perusahaan seperti PT Pertamina misalnya secara rutin menerbitkan Sustainability Report yang berisi capaian dan dampak program CSR-nya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oke, nah ngomong-ngomong soal Pertamina nih ya, sekarang kita masuk ke contoh nyatanya. Mungkin Jessica bisa dijelaskan salah satu bentuk implementasi CSR Pertamina yang berfokus kepada lingkungan. Boleh dong. Nah, jadi salah satu contohnya itu ada PT Pertamina Refinery Unit 2, yang dimana program ini adalah revitalisasi kawasan mangrove di Sungai Pakni. Nah, program ini dijelaskan dalam penelitian Asri Dewi dan Yeni Rosilawati pada tahun 2023 yang menunjukkan bagaimana Pertamina melakukan rehabilitas kawasan pesisir yang rusak akibat aktivitas industri dan abrasi. Nah, selain menanam ribuan bibit mangrove, Pertamina juga menggandeng masyarakat lokal dalam pengolahan kawasan sehingga menciptakan nilai ekonomi baru lewat ekowisata mangrove dan produk olahan lokal. Nah, program ini juga sejalan dengan pilar Pertamina Hijau, salah satu dari 4 pilar CSR Pertamina yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Aku tambahin sedikit ya Jess, selain mangrove, Pertamina juga mempunyai program Green Refinery Initiative yang mengubah bahan bakar nabati menjadi biofuel. Menurut penelitian Ria Rosanti Herdaniar pada tahun 2024, inisiatif ini berhasil mengurangi emisi karbon dan menjadi salah satu bentuk inovasi CSR lingkungan yang berorientasi pada energi bersih. Program-program ini menunjukkan bahwa CSR Pertamina tidak hanya berbentuk donasi, tapi juga integrasi antara inovasi bisnis dan keberlanjutan lingkungan. Wah, keren banget nih. Jadi CSR itu bukan cuma soal bantuan sosial, teman-teman, tapi juga bisa masuk langsung ke strategi bisnis yang ramah lingkungan. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara realistis nih, penerapan CSR juga pasti punya tantangan. Menurut kalian, apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan CSR lingkungan di Indonesia, khususnya untuk perusahaan seperti Pertamina? Nah, kalau menurut riset Adi Purnomo dan R.C. Sidianto pada tahun 2024, tantangan utama adalah masalah akuntabilitas dan keberlanjutan program. Nah, banyak juga program CSR yang bagus di awal tapi nggak punya follow up jangka panjang. Nah, padahal keberlanjutan itu penting agar dampak CSR benar-benar terasa bagi lingkungan dan masyarakat. Setuju banget sih aku Jess, dan aku tambahin sedikit juga ya. Seringkali masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan CSR. Padahal menurut teori stakeholder engagement, semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar peluang keberhasilan program. Selain itu, masih ada perusahaan yang menjalankan CSR hanya untuk kepatuhan hukum atau compliance, bukan kesadaran moral atau strategi jangka panjang. Wah, diskusi kita hari ini benar-benar membuka wawasan ya. Jadi kalau boleh aku simpulkan nih, yang pertama, CSR adalah kewajiban hukum, bukan sekedar aktivitas sukarela. Yang kedua, akuntabilitas sosial perusahaan menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi dan keberlanjutan. Lalu mungkin yang ketiga, PT Pertamina menjadi contoh nyata perusahaan yang berhasil mengintegrasikan CSR lingkungan dengan inovasi bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih banget buat narasumber kita, Jessica dan Ade, atas penjelasan yang super lengkap dan insightful. Sama-sama Salma, semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin memahami CSR lebih dalam. Betul, semoga juga bisa menginspirasi perusahaan lain untuk lebih peduli terhadap lingkungan.
Terima kasih juga buat teman-teman pendengar yang sudah stay sampai akhir nih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Let's Talk, Ruang Diskusi Hukum dan Korporasi. Bye-bye.